Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholli sholihah libirunia al-qayyim. Ustadzah lanjutkan lagi materi yang sudah lama tidak kalian jumpai ya. Ustadzah ingatkan lagi, tapi ternyata di ujian di kisi-kisi ujian ada atau keluar ketika ujian nanti. Yang pertama akan Ustadzah ingatkan yaitu tentang satuan panjang ya, satuan panjang. Oke. Jadi di SD, tingkatan SD kalian sudah mempelajari satuan panjang, satuan berat, satuan volume dan satuan luas ya, satuan luas. Satuan berat, satuan panjang, berat, volume dan luas. Nah, alhamdulillah di sini yang keluar yang mudah ini di ujian tahun ini yaitu satuan panjang. Yang biasanya kalian buat tangga ya. Masih ingat tangga satuan panjang? Nah, Ki, Heda, Mede, Semi. Nah, ini Ki, Heda, Mede, Semi. Atau bisa disingkat kucing hitam dalam mobil. Nah, Desi cantik mondar mandir seperti itu. Kadang dibuat jembatan keledai. Ya, kalau Ustadzah cukup menghafalkannya Ki, Heda, Mede, Semi. Ki, Heda, Mede, Semi. Nah, kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Jadi Ki, Heda, Mede, Semi. Nah, di mana dalam tangga satuan panjang ini ya, ketika turun, nah turun 1 ya, nanti ada turun 1, maka turun 1 kali akan dikali 10. Nah, turun 2 dikali 100. Turun 3 dikali 1000 dan seterusnya. Kalau naik ya, naik 1 kali akan dikalikan dengan 10. Jadi bukan kelipatan 10 ya, tapi urutannya 10, 100, 1000, 10.000 dan seterusnya. Jadi 10 berpangkat akan dikalikan atau dibagi dengan bilangan 10 berpangkat. Contoh di situ nomor berapa ya? Nomor 12. Contoh soal nomor 12 di soal latihan yang Ustadzah bagi tadi, nomor 12 itu ada soal 7 meter dikurangi 140 mm ditambah 238 cm. Itu dijadikan centimeter ya anak-anak ya, dijadikan centimeter. Oke, ini ada berbagai macam cara sebenarnya ya. Boleh diubah dulu semuanya. 7 meter ada berapa senti gitu boleh ya. 7 meter ada berapa senti? Dari meter ke senti, dari sini ke sini. Turun 2, 1, 2, turun 2 berarti dikali 100 atau 10 pangkat 2 yaitu 700 cm. Yang 140 mm ada berapa sentimeter? Dari milimeter ke sentimeter. Oh, naik 1 berarti dikali 10. Maaf. Ini dibagi ya, ini dibagi. Kok ini dikali semua. Ini dibagi, maaf. Yang naik dibagi. Ya, 140 dibagi, Ustadzah ulangi, 140 mm diubah menjadi sentimeter. Dari milimeter ke sentimeter naik 1 berarti dibagi 10. 140 bagi 10 14 cm. Yang ini tetap ya. Jadi
700 dikurangi 14 berapa? 6 8. Nah, 686 kemudian ditambah 686 ditambah 238. Ditambahkan ya 14. 6 tambah 8 14, nyimpen 1, 9 tambah 3 12, nyimpen 1 9. Hasilnya 924 cm. Nah, ini contohnya. Ustadzah hanya mengingatkan ya, Ki Hedami Desemi kalau turun 1 dikali 10, kalau naik 1 dibagi 10. Oke, Ustadzah lanjutkan. Sekarang Ustadzah ingatkan untuk keliling gabungan. Kalau luas insya Allah udah paham ya. Luas nanti kalau luas gabungan itu mungkin lebih kalian ingat-ingat karena ada rumus ya, ada rumus. Kalau keliling itu menghitung keliling gabungan itu sekali-kali jangan pakai rumus. Ini tidak pakai rumus, tidak usah pakai rumus ya, tidak usah pakai rumus. Jadi menghitung keliling gabungan itu hanya menjumlahkan sisi-sisi luarnya saja. Sisi-sisi luarnya saja. Nanti kalau ada soal keliling gabungan, soalnya dioret-oret ya, dicoret-coret. Sisi-sisinya itu harus kalian ketahui terlebih dahulu berapa panjangnya berapa saja. Contoh nomor 1, 2, 3 ya. Nomor 1. Ini ada 25 ya. Ini ada tanda sama dengan, berarti di sini 25. Ini 20, berarti di sini 20. Tulis semua. Ini berapa? Oh, ada tanda ini. Yang ini menunjukkan dari sini ke sini adalah 30 dan ini adalah sama ya. Ini sama, berarti kalau segini 30, segini 30 ada 1 2 3, berarti 10-an ya. Ini 10, ini 10, ini 10. Nah, kelilingnya itu hanya dijumlahkan. Angka-angka ini ya, asalkan semua sisi luarnya sudah diketahui, panjangnya berapa dijumlahkan. Mau mulai dari mana? Mulai dari 25 tambah 25 boleh. Nih 25 tambah 25, 25 tambah 25 tambah 10 tambah 20 tambah 10 tambah 20 tambah 10. Jadi hanya dijumlah-jumlahkan. Ya, atau kalian biar praktis ya pakai trik. Oh 25-nya ada 2, oh 10-nya ada 3, oh 20-nya ada 2, itu juga boleh ya. Kita jumlahkan seperti ini juga boleh. Gimana, yang penting kalian harus punya trik menghitung agar cepat dalam mengerjakan. Ini kalau dijumlahkan semua, yang 25 ada 10, yang ini ada 30, 40, 50, 60, 70. Yang ini ada 70. 50 tambah 70, 120. Nah, ini contoh yang kedua, lebih mudah. Ini ada 30, berarti sini 30. Ini 40, ini berarti 40, 40. Ini tanda sama ya. Nah, yang ini tidak usah dihitung. Ini tidak usah dihitung ya. Hanya menjumlahkan sisi-sisi luarnya saja. Hanya menjumlahkan sisi-sisi luarnya saja. 30-nya ada 2. 30-nya ada 2. Begini juga boleh, Mbak, Mas. 40-nya ada 3. 40-nya ada 3. Ini boleh. 60 tambah 120, 180. Gampang. Nomor 3. Ini 15. Oh, 15 ada tanda sama ya. Ini 20. Oh, ini 20. Kelilingnya berapa? 20-nya ada 2. Oh, 20-nya ada 2. Terus 15-nya ada 4. Oh, 15-nya ada 4. Gampang sekali. Insya Allah kalian
bisa seperti ini ya. Jadi pesan ustazah, menghitung keliling gabungan jangan pakai rumus ya, jangan pakai rumus. Oke, ini kemudian materi yang sudah lama kalian tidak ketemu juga, yaitu menghitung bagian lingkaran. Bagian lingkaran bisa setengah lingkaran, bisa seperempat lingkaran, tapi insya Allah untuk ujian tahun ini setengah lingkaran ya. Setengah lingkaran. Nomor 1, ini nomor 2. Luas. Nah, luas. Setengah lingkaran. Nah, kita kasih setengah di depannya karena ini setengah lingkaran ya. Setengah lingkaran berarti setengah kali luas lingkaran sama dengan setengah kali luas lingkaran pi kali r kuadrat. Setengah kali 22/7 kali r-nya 14 ya, karena ini d berarti 14 kuadrat. Nah, coret ya, dibagi 7, ini 2 sama 2 juga. 22 kali 14 berapa? Yo, 22 kali 14, 308 cm pangkat 2. Nomor 2, ini diameternya 20. Setengah ya, ada setengahnya. Setengah kali luas lingkaran, karena menghitung setengah lingkaran, kali pi kali r kuadrat. Setengah kali 3,14 ya, karena di sini r-nya 10 ya. R-nya 10 kali 10 kali 10, setengah kali, wah ini 100, setengah kali ini 314, berapa nih? 157 cm kuadrat. Seperti ini anak-anak ya. Ya, menghitung setengah lingkaran. Oke. Satu lagi tentang diagram lingkaran. Ini mungkin materi baru yang belum Ustazah jelaskan, tapi di kelas 5, waktu kelas 5 kalian sudah mengenal diagramnya ya, Di sini Ustazah jelaskan singkat saja pakai cara cepat ya. Nanti kalau ada soal seperti di latihan soal yang Ustazah bagi nomor terakhir, yaitu nomor 22 ya, di situ perhatikan data berbagai tanaman di kebun Pak Firman. Jika jumlah tanaman di kebun Pak Firman ada 200 pohon ya, jumlah tanamannya ada 200 pohon. Tentukan berapa jumlah tanaman jeruk, tanaman mangga, dan tanaman belimbing. Oke, yang A jeruk, yang B mangga, C belimbing. Nah, sebelumnya Nana, solihah, kita cari dulu prosentasenya. Nah, satu lingkaran ini kalau penuh itu ada 100%. Nah, di sini ada siku-siku atau seperempat. Ini seperempat ya. Berarti seperempatnya 100. Yang jeruk berapa persen? Seperempatnya 100. 100 dibagi 4. 25%. Nah, kalau ini sudah ada 25%, ini 52%, ini 8%, berarti jambu berapa persen? Nah, kita cari porsen jambu dulu. Porsen jambu berarti, atau persen jambu 100 ya, 100% yang keseluruhan dikurangi 25. Tadi berapa ini? 52 sama 8. 100 dikurangi berapa nih? Ini 60, 85. Jadi 15%. Ini untuk jambu. Tapi kebetulan jambu tidak ditanyakan dalam soal. Nah, barangkali ditanyakan cara mencari persentase jambu seperti ini ya. Nah, yang A yang ditanyakan adalah jumlah tanaman jeruk. Yang B mangga. Yang C
belimbing. Nah, pakainya seperti ini, sholih-sholihah. Ini ya, Ustazah buat seperti ini dulu. Nah, perhatikan, Ustazah sekaligus mencari tiga-tiganya. Kalau yang ditanyakan jeruk, ya atasnya ini adalah persen jeruk. Persen jeruk berapa? 25%. Oke. Kalau yang ditanyakan mangga, atas persen mangga 8%. Kalau yang ditanyakan belimbing, atas persen belimbing 52%. Begitu. Ya, kemudian nah, sekarang yang diketahui apa? Yang diketahui adalah jumlah. Kalau yang diketahui jumlah, ya, bawah sini adalah jumlah persentase satu lingkaran penuh, yaitu 100%. Bawahnya 100%, 100% dikalikan berapa? Dikalikan berapa yang diketahui. 100% itu berapa pohon? Oh, 200 pohon. 200-nya taruh di sini. Gitu ya, caranya seperti itu. Nah, ini mengerjakannya bagaimana? Persen sama persen coret ya. Nah, persen sama persen coret. 200 sama 100 bisa dicoret ya, bagi 100 2. Berarti tinggal 25 kali 2, 50 pohon. Kemudian ini juga 2, 8 kali 2, 16 pohon. Ini juga bagi 102, 82 kali 2, 104 pohon. Begini caranya, ini hasilnya. Jadi nanti ditulis kesimpulannya. Untuk kisi-kisi diagram lingkaran, ya, kisi-kisi diagram lingkaran, nomor terakhir, nomor 35, ya, indikator nomor 35 yang ditanyakan nanti mencari data pada diagram lingkaran, ya, pakainya seperti ini, ya, mencari data dalam diagram lingkaran. Jadi rumusnya persen yang dicari, ya, persen yang dicari per persen yang diketahui kali diketahuinya berapa, yang diketahuinya berapa. Nah, kebetulan nomor 22 ini yang diketahui adalah jumlah, berarti bawah 100, ya. Ya, insya Allah nanti untuk ujian juga yang diketahui jumlah, jadi di bawahnya 100, mudah-mudahan. Oke. Sekarang lanjut contoh yang lain biar kalian lebih paham. Ini ada data makanan favorit dari 100 anak. Dari 100 anak. Berarti 100 anak ini juga jumlah ya. Ya, jumlah 100 anak. Nah, kita cari masing-masing datanya, semua kita cari ya. Di sini ada sate 28%, soto 16%, bakso berapa persen? Di sini ada siku-siku. Kalau ada siku-siku atau seperempat lingkaran berarti 25%. Mie ayam berapa persen? Mie ayam berarti 100 dikurangi ini. 100 kurangi 25, kurangi 16, kurangi 28. Ya. Berapa yo? 100 kurangi 100 kurangi ini tambah ini 69 ya, 69. Berarti sini mie ayamnya 31%. Oke. Sekarang kita cari banyak anak yang suka bakso. Banyak anak yang suka bakso dulu ya. Ini ingat, yang kedua banyak anak yang suka soto. Ini yang ketiga banyak anak yang suka mie ayam. Mie ayam. Ini kemudian banyak anak yang suka sate. Ya. Bakso berapa persentasenya? 25%, soto 16%, mie ayam 31%, sate 28%.
Yang diketahui bawah persen yang diketahui. Oh, yang diketahui jumlah. Berarti bawah semuanya 100% karena yang diketahui jumlah. Dikalikan berapa? Yang diketahui berapa orang? Berapa jumlah yang didata berapa orang? 100 orang. Ya, sini 100 gitu ya. Mudah sekali ini. Coret 25 anak. Coret 16 anak. Coret 31 anak. Ini coret 28 anak. Oke. Jadi kesimpulannya adalah mencari data dalam diagram lingkaran. Ya, di atas prosentase atau persen yang dicari per persen yang diketahui kali diketahuinya berapa. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, meskipun singkat, anak-anak mudah-mudahan bisa memahaminya. Yang penting kalian tetap berjuang, tetap berusaha, ikhtiar, berdoa, dan terakhir tawakal ala Allah. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat materi yang Ustazah bahas pada kesempatan hari ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.